Terima kasih Ustazah udah hadir, serta yang kami hormati teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Izin baca pantun ya, nanti kalau satu bait udah selesai jawab cakep gitu ya. Belum pantun aja udah cakep sih. Jangan salting ya. Cari kerjaan agen MUA, tampil bergaya tampak berani. Saya menyapa Anda semua. Izinkan saya memulai acara hari ini. Tepuk tangan dong. Bersama saya Iin Nuresa, mahasiswa S2 Fikih Am, jurusan Fikih Am, Kuliatul Ulum Lil Wafidin sebagai pemandu untuk acara sore hari ini, bersama para narasumber kita yang insya Allah dan masya Allah tabarakallah sangat menginspirasi kita semua. Terutama untuk saya pribadi yang masih banyak belajar dan meniti dari segi tangga keilmuan dari beliau-beliau semua. Jadi talk show ini diadakan yang tadi Ustadz Alami Syihab sudah sebutkan, bahwasanya bertujuan untuk kita-kita sebagai teman-teman yang S1 yang pingin melanjutkan S2. Mungkin ada yang bingung pengen S2 di sini atau di Indo aja sih, atau ada juga yang ngisi di Google Form katanya kepo sama acaranya isinya apa sih, sama ada juga yang bilang katanya penasaran aja S2 di sini kayak gimana. Ada juga yang merasa katanya ingin memperkuat alasan gimana, bagaimana bisa S2 di sini, alasannya apa. Siapa tahu dari para narasumber bisa memperkuat alasan itu dalam hati teman-teman semua, dalam hati kita. Saya ikut soalnya. Siapa tahu berhenti tengah jalan, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kita semua. Jadi pemaparan dari para narasumber yang pertama itu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi insya Allah teman-teman semua saya harapkan bahwa alat tulis ya, entah HP, entah notes, insya Allah hari ini acaranya bakal berjalan dengan sangat chill gitulah, nggak saklek gitu. Jadi kita di sini ngobrol banyak hal tentang S2 di Kuliatul Ulum Lil Wafidin dan di Rusatul Ulia. Ya, sekarang kita mulai. Izinkan saya membaca biografi beliau. Yang pertama ada namanya Ustazah Ni'amah Zaidah, LCMA. Beliau dari Karanganyar. Pendidikan beliau S1 di Universitas Al-Azhar. Beliau ngambil jurusan bahasa Arab. Kemudian S2-nya beliau ngambil bahasa Arab tapi dengan berfokus ke bahasa Indonesianya itu balaghah dan kritik sastra Arab atau balaghah wan naqd. Ya kan? Ya. Tapi salah. Sepanjang 2018 sampai 2024 kurang lebih 5 sampai 6 tahun itu waktu yang cukup singkat untuk S2 ya, karena udah dipotong 2 tahun tamhidi, kemudian masa nulisnya cuma 4 tahun. Beri tepuk tangan untuk Ustazah Ni'amah. Kemudian sekarang beliau adalah kandidat doktor untuk melanjutkan jurusan yang udah beliau ambil di S2-nya. Dan sekarang beliau berprofesi sebagai penerjemah di radio pemerintah Mesir di Tahrir. Kemudian pembicara kita yang kedua, beliau namanya Ustazah Azzah Maulidia LC Diplom. Beliau dari Indramayu, menyelesaikan pendidikan aliyahnya atau setara dengan SLTA di MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Kemudian beliau S1 di Universitas Al-Azhar mengambil jurusan Usuluddin, terus ngambil takhusus di Akidah wal Falsafah. Terus kemudian sekarang S2-nya beliau juga mengambil di Akidah wal Falsafah. Oh ya, Ustazah Ni'amah itu beliau di Rusatul Ulia, kemudian Ustazah Azzah di Kuliatul Ulum Lil Wafidin. Nanti kita akan kulik apa sih perbedaan keduanya, apa kelebihan dan kekurangannya, jerawatnya sama susah apa enggak gitu ya. Kemudian beliau juga peraih beasiswa Al-Azhar, Ustazah Azzah, dan peraih beasiswa Laziz As-Salam fil Alamin.
Kemudian ternyata beliau juga pernah memenangkan lomba pidato waktu semasa SLTA dan juga pernah memenangkan lomba pidato bahasa Arab juga di Universitas UPI Bandung. Sekarang beliau sedang menulis tesisnya jurusan Akidah wal Falsafah. Tepuk tangan buat Ustazah Azza dan Ustazah Nima. Saya izin duduk ya. Sekarang kita ngobrol aja, namanya juga kita talk show. Jadi biar semua informasi bisa diserap sama teman-teman semuanya. Sekarang saya ingin mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dimulai dari Ustazah Nikmah. Oke, Ustazah Azza dulu. Boleh perkenalkan diri lebih? Mungkin tadi cuma biografi singkat ya. Mungkin sekarang bisa perkenalan lebih. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenalkan lebih jauh ya. Jadi memang ada yang belum disebut, coba boleh mengenal kakak ini bisa sebagai penanggung jawab juga gitu. Penanggung jawab terus juga pengisi salah satu majelis yang ada di Cirebon gitu. Ini khusus akhwat aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan pondok gitu, pondok kakak yang dulu itu kan ada majelis gitu kan, majelis, dan itu yang punya majelisnya itu kan Habib kayak gitu. Jadi kakak punya tanggung jawab di situ juga kayak gitu. Ya, itu aja Allah. Terus kenapa kita flashback sebentar ke Ustazah Azza, kenapa akhirnya mau milih Al-Azhar? Dari S1-nya Kak. Jadi Kan dari situ nanti ada ininya ya, kayak runtutan. ya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang kenapa sih gitu, urgensitas kenapa harus ini atau ingin melanjutkan di Al-Azhar, itu kan kita bertanya lagi dari apa sih urgensitas pendidikan, ya nggak sih? Ya, itu kembali ke diri sendiri kayak gitu. Sedangkan pendidikan bagi kakak itu bukan hanya sebuah bangku sekolah saja. Jadi pendidikan itu kan dia itu bukan mendidik, maksudnya hanya dari segi keilmuan, tapi juga di sini mendidik manusia secara utuh, baik dia dari segi internal maupun eksternalnya gitu, dari segi keilmuan, terus juga dari segi akal, hati, dari segalanya. Tindak tanduk seorang manusia itu kan mulai dari pendidikan gitu kan, dari situ. Jadi kenapa kakak ingin melanjutkan di Al-Azhar? Ya itu karena kakak awalnya itu terinspirasi dari, jujur nih, iya Kak, S1 ini kan? Iya, S1 dari, bisa dibilang novel. Pasti tahu ya novel apa. Tidak ada yang asing, ini enggak asing kan, novel apa. Nah dari situ kayak kakak tuh kayak terinspirasi dari Ini yang ayat-ayat cinta apa yang KCBK? yang ayat-ayat cinta. Iya, ayat-ayat cinta. Jadi kayak di situ kayak nilai-nilai Azhar itu wow ya kata kak. Walaupun kakak masih SMA atau masih ya bisa dibilang ya kok Al-Azhar ini masya Allah ya, maksudnya bisa menciptakan manusia yang seperti ini gitu, bisa menciptakan seorang Fahri gitu. Kita nggak tahu ada nggak sih Fahri di dunia? Ada nggak sih Fahri di dunia Mesir ini? Nggak ada kan? Nggak ada sih. Seperti itu. Mulai dari situ mungkin kayak nilai-nilai Islamnya tuh masya Allah gitu, misalnya kayak kerasa gitu kan, kayak gitu. Mulai dari situ saya terinspirasi masuk ke memilih S1 di Al-Azhar ya, gitu. Terus ditambah lagi ya, lihat dari background Al-Azhar sendiri itu kan universitas tertua ya kan, yang pastinya di situ yang sudah
sudah ratusan tahun seperti itu mengunjungi dunia keilmuan Islam seperti itu kan, wawasan dunia Islam dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sekarang Ustazah Nikmah, perkenalan diri mungkin ada yang mau ditambahin perkenalannya di guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Manhaj Ilmu yang telah mengundang saya untuk berbagi, sharing bersama teman-teman semua. Semoga talk show pada sore hari ini bisa bermanfaat dan juga mungkin bisa menambah teman-teman semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah dan juga ini MC ya, yang telah membuka acara, dan juga kepada moderator yang telah memandu terus sudah memperkenalkan gitu. Oke, kalau dari segi perkenalan mungkin lebih ke klarifikasi aja kayaknya ya. Oh, boleh. Jadi mungkin di pamflet tertulisnya S3 Balaghah wa Naqd gitu ya. Ya saya amini aja itu sebagai doa. Kalau di Balaghah mungkin itu jadi majas i'tibar masayakun gitu ya. Padahal sebelumnya belum gitu. Karena sebenarnya saat ini masih, meskipun saya sudah sidang awal tahun, tapi perlu revisi, kemudian ada administrasi ijroat itu, dan masih menunggu istilahnya itu ada namanya manah, baru nanti dapat syahadat mu'aqadah. Nah ini saya masih menunggu itu, dan jadinya belum bisa mendaftar untuk S3. Nah nanti terkait gimana cara daftar S3 nanti di-spill nanti aja ya. Jadi sebenarnya belum ya, masih menunggu, tapi saya anggap itu. Iya. Tapi kalau nanti, tapi saya anggap sebagai doa. Amin. Aja ya, amin. Terus apa gitu? Kemudian kenapa pengen ke Azhar? Dari S1-nya dulu. Jadi satu ya. Ya. Berarti waktu masih di Indo. Karena alasan saya dulu karena emang dari aliyah tuh lebih suka pelajaran bahasa Arab gitu ya. Pokoknya pengen banget kuliah di luar negeri, atau mungkin dulu tuh kayaknya di Libya. Kan kalau di Libya kok lama gitu kan. Pokoknya harus luar negeri nih, harus nyari challenge buat diri sendiri, kayaknya harus belajar di luar nih gitu kan. Awalnya orang tua juga agak menolak, tapi karena mungkin melihat saya yang dulu ambis gitu ya, jadi ya akhirnya diperbolehkan. Dulu awalnya pengen ngambil jurusan syariah, tapi sama salah satu guru disarankan untuk mengambil bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi alasannya kalau dulu S1 ya sekedar keinginan gitulah ya. Beda setelah lulus S1 mau lanjut S2, itu saya merasa ketika S1 itu belum siap ketika pulang. Dalam artian karena dulu yang beredar istilahnya bukan rumor lah ya, mungkin dari omongan dari satu orang ke orang, kalau baru S1 di Al-Azhar itu belum dapat apa-apanya. Oh, ini salah masuk ke pertanyaan selanjutnya, kenapa mau masuk S2 Kak? Oh gitu? Ya, Sekalian nih? kalian. Oke. Apa ya saya? Jadi ya itu tadi kayak Kenapa mau S2 dan kenapa milih Azhar Ya, dan karena- kenapa di satu kuliah? karena merasa tadi belum siap ya, belum siap untuk pulang gitu ya, dengan berbekal S1 saja gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk lanjut, dan terutama karena alhamdulillah saya di BUUS sudah beasiswa Al-Azhar. Jadi karena dulu mikirnya pengen pulang, habis itu pengen rencana ambil beasiswa LPDP gitu ya. Tapi itu disarankan sama salah satu saudara saya yang kebetulan pernah mencoba LPDP dan gagal. Jadi mau daftar LPDP walaupun dulu ya masih awal-awal mungkin saingannya itu belum banyak. Itu aja masih gagal, dan beliau juga bilang kakak sepupu saya itu
mau tes LPDP itu pasti butuh buat les bahasa Inggris, habis itu nanti butuh administrasi yang banyak gitu kan. Nah, jadi daripada istilahnya saya mengulang dari awal gitu kan, mending lanjutkan S2 di Al-Azhar karena udah kebetulan dapat beasiswa itu. Tapi dengan syarat itu harus sungguh-sungguh biar selesainya nggak lama. Nah, gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil di S2 di Al-Azhar. Nah, kenapa di Ulum? Kenapa di Ilya gitu ya? Karena saat itu Ulum masih awal. Jadi masih tahun kedua atau 2 atau 1 Jadi malah. antum masuk Dirasat Ulia tuh tahun berapa? 2018. 2018. Itu berarti berapa? 1 atau 2? Baru 1 tahun. Nah, iya. Udah. Baru pembukaan. Iya. Iya, tapi udah mulai ada kan? dari 2017. Nah, akhirnya saat itu kebanyakan teman-teman kemarin karena teman saya nggak sih laki-laki semua ya, itu maksudnya di Dirasat Kuliah juga. Dan saya kebetulan sudah punya teman dari S1 yang orang luar itu juga maksudnya Ulia. Ya udah lanjut aja sih, tapi lebih sebenarnya karena takut juga sih karena masih baru dan tahu sendiri kan administrasi di Al-Azhar itu suka berubah-ubah, ya kan? Jadi saya memutuskan untuk ngambil yang Dirasat Ulia. Saya pikir pikiran pendek saya dulu di Dirasat Ulia yang sudah bertahun-tahun aja administratif masih begini, gimana yang masih baru? Setuju. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Nah itu. Nah kemudian ini mungkin juga menjawab sekalian aja ya. Oke. Mungkin agak lama nggak apa ya? Kenapa saya istilahnya kita harus organistas S2 dan S3 di Al-Azhar. Ini kan yang menjadi kayak topik utama ya, maksudnya ini bukan ke ranah pribadi ya, maksudnya mungkin buat semuanya bisa gitu. Karena saya merasa mungkin bisa kita lihat ya, Al-Azhar itu sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan ataupun yang mengajarkan kemoderatan Islam. Ya, jadi kayak lebih mengunggulkan humanisme, kemoderatan, perdamaian, hidup berdampingan, gitu kan? Mungkin kalau teman-teman mendengarkan sambutan-sambutan dari para masyayikh dalam setiap acara, beliau itu selalu menegaskan bahwasanya semua urusan itu sekarang dipermudah agar kalian-kalian itu nanti menjadi sufaronya Al-Azhar. Nah itu loh, menjadi untuk menebarkan nilai-nilai Islam yang rahmah, bukan yang marah-marah. Ya kan? Wasatiyah, yang moderat gitu loh. Jadi apalagi kita melihat di Indonesia kan dengan keberagaman itu, kalau kita lihat di sini melihat NU sama Muhammadiyah aja di sini bisa seragam. Tapi kalau di Indonesia kok bisa seragam? Nah, susah kan? Nah itu yang kita harus belajar dari Al-Azhar itu, kemoderatannya itu. Ini mungkin ini ya, bukan hanya di kampus aja ya, tapi kita juga menimbanya di Jami wa Jamiatan. Nah gitu. Terus juga kenapa di Al-Azhar? Al-Azhar itu saya rasa mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak satu-satunya, tapi salah satu lembaga pendidikan yang masih mengedepankan turos. Ya, jadi nggak hanya menggunakan kitab-kitab modern, tapi juga menggunakan turos. Apalagi nanti di S2, ya, di S2 itu nanti ini ada yang ada yang jurusan lughah nggak? Ada. Berapa orang? Aduh, lumayan Ternyata ya? Lumayan ada. Iya. Jadi kalau di Balaghah sendiri ya, nanti belajarnya itu udah kitab-kitab yang babon, yang yang tinggi, yang muntahi, kayak Dalailul Ijaz, Asrarul Balaghah, kemudian Mutawal. Jadi kita masa tamhidi itu belajarnya itu ya, walaupun nggak semuanya, cuma beberapa bab dari buku itu gitu kan, tapi yang dipelajari itu turos dan langsung diajar oleh guru-guru besar yang nggak jarang itu dari kibar ulama, dewan seniornya Al-Azhar gitu ya. Nah bagaimanapun kalau dari kita lihat dari pidatonya Grand Sheikh gitu kan, beliau kan juga selalu mengusung itu namanya at-turas wa tajdid, ya, bahwa sesanya ketika kita ingin maju kita nggak bisa terlepas dari turos, ya, kita harus berdiri di atas turos, dan turos itu bukan serta-merta kita menerimanya saja, turos itu juga bisa kita kritisi, kita perbaiki seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman bisa rasakan di antara juhud atau usaha Grand Sheikh untuk tajdidut turos ini, ya kan? Kalau di lughah sendiri ya, karena saya kebetulan membelinya yang orang lughah aja ya.
di madah balaghah, ya kan? Sekarang kembali ke kitab apa? Idoh, ya kan? Tapi nggak semerta-merta dikasih idoh gitu aja, ya kan? Tapi ditaklik, ya kan? Disyarah sama guru-guru kita yang sekarang, seperti yang tingkat 2 ya, yang disyarah sama Dr. Mahmud Taufik, salah satu dewan senior ulamanya Al Azhar. Yang tingkat 3 ilmu bayan disyarah langsung sama rektor. Siapa rektor kita? Siapa ayo? Dokter Salamah. Jawabannya gimana nih? Alasan nggak tahu. Rektornya nih gimana nih? Sedih nih nanti. Terus ya seperti itu loh. Jadi Al Azhar itu berusaha tetap apa ya, menggunakan turos dan dengan cara apa? Mempermudah disyarah oleh guru-guru kita yang ada saat ini. Nah itu bukan nggak cuma di tingkat universitas aja ya, tapi juga di ma'had, ya kan? Dari segi fikih kayak mensyarah dari apa tuh? Fathul Qorib disyarah lagi, kemudian dibuat bab, kemudian yang udah nggak relevan dihapus, kemudian ada yang ditambah seperti itu. Terus kemudian juga kenapa di Al Azhar ini bagaimana di alasan saya ya? Nggak apa-apa Kak. Makanya nggak pulang-pulang, makin betah. Karena kalau ini mungkin secara ini terlalu personal ya alasannya ya. Karena bagi saya di Al Azhar itu para ulama dan juga guru-guru kita di mana jami dan juga jamiah itu tidak hanya mengajarkan teori-teori keilmuan. Jadi ini lebih ke individual ya, maksudnya lebih ke apa namanya, pertanyaan pribadi ya kan. Bagi kakak kenapa harus ulum ya? Langsung banget ulum. Kenapa? Kenapa mau S2 di Mesir? Kalau bagi kakak di sini dirosat ulia laha makanatun ulia fil ilmi wad dunya. Jadi dirosat ulia itu mempunyai kedudukan yang tinggi seperti itu. Jadi kedudukan yang tinggi baik itu dalam segi keilmuan maupun dalam segi dunia juga sebenarnya itu apa namanya, dirosat ulia itu sangat-sangat dibutuhkan ya gitu. Nah di sini kenapa kakak mau melanjutkan ya S2 di Al Azhar? Nah di sini cerita pribadi nih Bang. Boleh banget. Ini malah relate Kak sama orang-orang yang bingung nih. Iya. Kalau kakak itu jadi kalau kakak juga awal-awal mau lanjut kuliah ulum, memang alhamdulillah di situ karena awalnya di Rosat Ulia itu ya masih belum apa ya, ada gambaran sih sebenarnya untuk di Rosat Ulia sendiri ya. Maksudnya di situ karena memang di Rosat Ulia kalau di kakak itu dulu kan tinggalnya di asrama Sufaroh gitu kan. Di situ jarang sih yang lanjut S2 di Rosat Ulia. Jadi kakak ya rata-rata kakak-kakaknya di kuliah ulum. Mohon maaf Kak, memotong, kalau boleh tahu kakak masuk ulum tahun berapa? Tahun 2022. Oh 2022, berarti setelah corona ya? Iya, setelah corona gitu. Jadi di situ kayak kenapa sih gitu. Jadi kayak ulum itu Kak, keunggulannya apa sih gitu. Kenapa harus di ulum gitu. Maksudnya kayak kakak juga nanya-nanya ke kakak kelas. Bisa masuk ulum aja gitu. Kenapa emangnya gitu. Daripada di Rosat kayak gitulah. Intinya gitu kan. Terus habis itu karena di ulum itu lebih meringankan. Sebenarnya sama ulum sama di Rosat Ulia itu sama yang banat ini. Maksudnya di Rosat Ulia dan kuliatul ulum itu sama sebenarnya gitu. Cuman bedanya Gransha itu kenapa mengadakan ada kuliah ulum itu karena ingin memudahkan para wafidin kayak gitu. Jadi kalau misal masih bertanya akreditasinya misalnya kan ulum kan belum. Nah ini nanti ulum maksudnya di Rosat Ulia dan ulum itu sama-sama Azhar. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang bertanya akreditasi itu ya gimana itu Azhar gitu. Maksudnya udah pastinya insya Allah gitu. Udah diakui secara secara resmi kayak gitu ya.
Jadi jangan takut masuk ulum gitu. Karena memang itu, terus juga kedua karena di ulum itu pakai fushah ya. Gitu. Jadi lebih memudahkan kan gitu. Dan memang ulum itu di kelasnya itu karena intensif banget sama dokternya gitu. Terus juga kakak pikir ya enak gitu belajarnya kayak gitu, kayak lebih diperhatikan sama dokternya kayak gitu kan. Terus juga kayak kalau misalkan nggak paham, jadi kayak dokter tuh malah mementingkan kita, paham kan? Jadi kayak kalau misalnya ada yang paham, ada yang nggak paham itu sampai berkali-kali gitu, berkali-kali dipahamin kayak gitu. Jadi ini salah satu kelebihan dan keunggulan kuliatul Iya, ulum. kuliah ulum. Iya, sangat. Terus juga dokternya memang alhamdulillahnya gitu. Dan memang tidak beda jauh, dokternya sama seperti yang di Rosatul Ulia kayak gitu. Maksudnya sama kok gitu. Di Rosatul Ulia sama kuliatul ulum, cuman bedanya ya itu. Ya sama Azhar. Terus juga dokternya juga sama. Dokter yang di kuliah di Rosatul Ulia juga sama. Dia juga mengajar di kuliah ulum kayak gitu. Lalu kekurangannya apa, Kak? Kekurangannya Enggak apa-apa. iya. Kalau kan tadi kan berarti Kakak tuh sekarang udah nulis, udah melewati masa tamhidi, ya. Menurut Kakak kekurangannya apa setelah tadi nyebutin kelebihannya? Kekurangannya kalau ulum ya apa ya? Menurut kakak ya? Enggak ada, Kak. Alhamdulillah sih, karena itu Tuh nggak ada, guys. memudahkan kita gitu sebenarnya. Ya kenapa itu Gransha itu membuat kuliah ulum itu ya khusus buat kita gitu, buat wafidin itu untuk memudahkan S2 kita kayak gitu. Makanya di situ kuliah ulum, bahkan di situ kan banyak, bukan hanya Indonesia, maksudnya di situ berbagai wafidin gitu kan. Bahkan awail wafidin aja itu dia kuliah di kuliah ulum gitu maksudnya gitu. Yang orang Pakistan, orang-orang luar itu rata-rata di kuliah ulum gitu. Terus alasan Kakak mau lanjut S2? Alasan mau lanjut S2? Iya, boleh S2 yang Iya. Global aja, kenapa Kakak masih pengen di Mesir, masih mau lanjut Iya. S2? lebih ke ingin mendalami sih, mendalami literatur lagi gitu, kayak teks-teks Arab sama sih seperti kakak juga gitu. Jadi karena kakak kan belajarnya akidah filsafat ya, jadi kayak apa ya, mungkin ini akidah filsafat di Mesir itu tidak seperti yang di Indonesia. Di akidah filsafat di sini kan lebih, buku-bukunya itu lebih kena. Kenapa? Karena memang berdekatan tentang Yahudiyah atau tentang Nasroniyah, karena memang hidupnya memang ya di situ memang lebih kuat sih menurut kakak kalau mau lanjut S2 di Azhar gitu timbang di yang lain kayak gitu. Kenapa sih kak, kan Timur Tengah yang juga ada gitu, ya itu karena kakak di Al Azhar itu beda gitu, pokoknya beda, spesial iya, dari segi dokternya juga iya gitu, kayak ngajarin banyak banget pokoknya, banyak banget kayak itu salah satunya juga syekh-syekhnya kayak gitu, Syekh Asy-Syahawi gitu, atau syekh yang sudah sepuh-sepuh itu kayak ngelihat beliau, semangat beliau itu kayak bikin nular juga gitu. Nggak tahu kenapa gitu, lihat syekh-syekh yang sudah sepuh gitu, kayak pengen juga gitu kayak beliau. Kenapa sih beliau aja yang sampai seumur segitu gitu, tapi himmah ilmu menuntut ilmunya, maksudnya himmah ke ilmunya tuh tinggi gitu. Masa iya gitu, saya yang ini sampai lanjut S1 aja gitu. Kita yang masih muda. Iya, seperti itu, kita masih muda, kenapa nggak lanjut kayak gitu. Al-Azhar itu emang spesial banget dari segala segi. Terus apa hambatan kakak selama, berarti kan kalau kuliatul ulum ini cuma ini ya kak? Oh, kan maksudnya kalau kuliatul ulum kan tamhidinya 1 tahun aja, di Rosatul Ulia 2 tahun. Berarti kita tuh katakanlah kuliah cuma setengah tahun aja. Kan dimulai dari November terus berakhir di bulan Juli.
Jadi kayak 7, 8, 9, 9 bulan aja. Terus apa yang kakak kayak hadapi ketika ada hambatan di kuliah ulum? Apa hambatan yang ada di kuliah ulum? Terus gimana cara kakak mengatasinya? Apa? Kalau kuliah ulum itu insya Allah sih, maksudnya kayak hambatannya lebih kurang, Hambatannya lebih sedikit. lebih sedikit. Karena memang apa namanya, alhamdulillah ya selama ini kayak apa ya bahasanya, segala sesuatunya tuh mungkin kalau misalkan apa namanya yang lain mungkin ya ada sih maksudnya hambatannya apa, mungkin di sini mungkin ijroat kali ya, karena kuliah ulum itu kan dia buka pendaftaran itu kayak cepat, lebih cepat dari dirasat kuliah, lebih cepat tutupnya gitu. Mungkin dia kan habis bulan November atau November, akhir November itu udah tutup ya misalkan ya. Itu emang udah tutup. Terus habis itu kalau di Rosat Ulia itu kan masih buka gitu. Terus juga persyaratan di ulum itu kan lebih lengkap gitu maksudnya gitu, ketimbang di Rosat Ulia. Mungkin di Rosat Ulia apa namanya cuman syahadah atau ifadah itu bisa mungkin gitu. Ifadah itu udah bisa daftar dan itu bisa ujian kan. Nah sedangkan di kuliah ulum itu masih belum, harus melengkapi semua persyaratannya gitu. Bahkan syahadah itu harus ada gitu. Dan itu susah banget sih untuk mengupayakan gitu. Nah susahnya di Jawa. Terus menurut kakak apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Kakak kan jurusan Akidah wal Falsafah. Terus untuk teman-teman yang ambil di jurusan ini, apa sih yang perlu dipersiapkan? Kalau misal dia mau masuk ulum? Ya di sini kalau akidah filsafat apa di sini persiapin aja, maksudnya yang sebenarnya sama madahnya sama yang udah apa namanya takhusus ya. Itu ada milanihal kayak itu, ada tasawuf, terus juga ada tauhid gitu. Terus ada apa namanya madzhab mu'asirah. Nah itu sebenarnya apa namanya sama, maksudnya kayak cuman lanjutan aja dari yang sebelumnya gitu. Nah itu kita yang tahu khusus itu jangan di ini ya, jangan apa namanya dikarguin ya gitu. Jadi itu karena emang penting banget itu kitab khusus itu. Karena kita belajar lagi nanti Yahudiyah. Jadi kita belajar lagi di situ milal nihal. Memang lebih dalam sih nanti gitu kan. Kalau misalkan di diras ya, cuman ya seenggaknya masih ada sambungan dari situ gitu. Terus tauhidnya juga kan mewakif gitu kan. Nah itu diperdalam lagi gitu. Terus juga apa namanya madzhab mu'asirah itu kan sama-sama gitu, seperti pemikiran-pemikiran itu kan jangan juga gitu kan di apa namanya tentang liberalisme atau tentang ateisme gitu. Nah iya ini juga kelebihan ulum nih, kita bisa berdiskusi di situ sama dokternya gitu. Jadi kayak karena kakak jurusan akidah filsafat di sana, jadi ada tiap mada itu ada buat makalah gitu loh. Nah gitu. Kayak madzhab mu'asirah itu kayak ada presentasi, kita harus presentasi di depan kayak gitu. Itu ya, apa sih tantangannya itu emang kan sama banin ya? Iya. Sama banin. Nah itu Kelasnya dicampur ya kak? campur ya, dicampur sama banin. Ya mau nggak mau. Tapi kayaknya yang bikin makalah cuma anak-anak usuludin aja sih. Pikiran enggak? Kalau kakak itu disuruh apa namanya presentasi kayak di depan apa namanya anak-anak juga, terus kayak lebih aktif aja di kuliah ulum itu gitu. Lebih aktif. Oke Kak Azza, sekarang kita ke Ustazah Nikmah, Kak Nikmah. Kita panggil kakak aja ya, biar merasa diadekan. Sekarang menurut Kak Nikmah nih, maksudnya kan kita dari sini udah ambil ya benang merahnya. Kalau misalnya Kak Nikmah sama Kak Azza ini taunya juga jauh, jadi kita mengambil bukan dari perspektif yang berbeda. Maksudnya kayak Kak Nikmah nih, beliau ngambil dari satu kuliah, tapi kita cuma ngambil satu narasumber aja.
Yang kuliatul ulum juga satu aja. Maksudnya beliau kan logo, terus kemudian yang jurusan lain nggak ada. Jadi kita mengeneralisir aja gitu. Oke, sekarang coba kakak, menurut kakak kelebihan dari Dirsatul Ulia apa? Tapi ada perbedaan nggak sih kak dari zaman kakak pas tamhidi sama sekarang? Kalau perbedaan tamhidi zaman dulu sama sekarang yang di Dirsatul Ulia ya? Ya. Kalau dulu zaman saya nggak ada tes masuk. Jadi minimal kalau masuk balaghah, nilai balaghah itu di setiap jenjang S1-nya harus minimal jayyid. Berarti semua syubah itu nggak ada tesnya? Baru di 2018. Baru ada ujian tuh tahun berapa saya kurang tahu juga ya karena saya nggak ngalamin. Tapi kalau dulu banget bahkan itu ada tesnya juga, habis itu sempat dihapus. Nah saya yang ngalamin sempat dihapus itu. Terus habis itu baru ada lagi. Seperti itu. Terus kalau mengenai tamhidi S2 di mana? Dirsatul Ulia, apa kelebihannya? Kelebihannya menantang. Wow. Enggak sih. Sama aja ya, mungkin ya. Ya seminggu 2 kali. Ya. Terus kelebihannya karena mungkin saya sendiri ya jatuhnya. Enggak sih, sebenarnya ada salah satu teman saya juga ya dari Libanon, dari Australia itu. Sendiri tuh maksudnya banatnya? Yang dari Wafidat. Oh. Jadi nanti di awal-awal itu emang banyak tuh dari Malai, Singapura gitu. Tapi di tengah jalan berguguran. Sisihkan. Nah seperti itu tuh. Jadi kalau kita aktif, kita bakal dihafal sama dokter. Apalagi kalau ijroat, kalau ternyata kita sendiri udah hafal itu ablahnya sampai oh iya, ini mah kan, oh iya ya tunggu ya gitu. Jadi ada satu kan kalau kebetulan saya tuh ijroatnya di kuliah banat ya. Jadi nanti ada di map per nama, misal nama nikmah huruf nun sampai apa, huruf alif sampai ro misal. Dia tingkat magister atau doktoral. Terus dia wafidat atau misriyat. Nah, karena wafidat itu cuma 2, jadinya ya udah nanti ablah itu udah sat iya gitu. Begitupun nanti dokter pas kita ngajuin judul karena kebetulan wafidat sendiri, jadi ya lebih di ini apa namanya itu kayak dibantu lah istilahnya. Jadi kalau di ulum mungkin tadi semuanya ya bisa mendapatkan perhatian gitu. Nah kalau di Ulia kalau mau dapat perhatian ya kalian harus menonjolkan diri. Caper gitu ya? Caper kayak bahasanya kurang gitu sih. Ya kita menunjukkan dengan kemampuan kita lah. Nah seperti itu. Terus apa lagi ya? Kekurangannya? Kekurangannya di Dirsatul Ulia Dokternya gitu pakai AMIA? iya kadang sih, kadang. Tapi insya Allah kalau udah 4 tahun mah nggak terlalu bermasalah lah ya gitu. Kak, biasanya kan teman-teman yang di Dirsatul Ulia tuh bilang katanya kalau nggak mabar mereka nggak akan aja. Itu menurut kalian gimana? Sepenting apa sih teman belajar di Ulia? Nanti kakak juga di Ulum. Jadi gini ya, mungkin ini agak nyambung juga gitu ya. Saya rasa bagi siapapun yang mau melanjutkan S2 di Al-Azhar, apalagi perempuan ya, entah ulum atau Dirsatul Ulia, paling penting itu menjaga semangat. Jaga semangat guys. Karena nanti bagi saya S2 di Al-Azhar itu semangat gak bisa bergantung kepada teman. Semangat ada di diri kita sendiri. Nanti di setengah kita S2, mungkin teman kita ada yang menikah, ada yang disuruh pulang ke Indo, ada yang tiba-tiba aku kayaknya lebih pengen kerja aja deh gitu, ya kan? Nah kalau kita menggantungkan ke teman semangat kita, yaitu nanti kita nggak akan terselesaikan gitu. Nah kalau mabar, yaitu penting sih karena emang madahnya itu banyak sekali, jadinya mabar itu sangat membantu gitu ya. Dan menurut saya teman semangat mabar ya mungkin ini juga termasuk kepersiapan juga ya. Makanya yang mau S2 juga di sini saya rasa kalau bisa
kalau bisa ya. Kalau tingkat 1, tingkat 2 masih bimbel, tingkat 3 sama 4 ini saya nggak ingin menyinggung pihak yang punya bimbelan atau siapapun. Kalau bisa tingkat 3, tingkat 4 kalian mulai mabar aja. Dan kalau bisa mulai baca sendiri. Walaupun berkali-kali sebelum ujian kalian baca 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu lebih baik daripada kalian sampai tingkat 4 bimbel doang. Nanti ketergantungan ya kak. Ya, ini ada yang pernah saya bimbelin nggak? Pengen reviewnya, karena kalau saya bimbelin, apalagi kalau di senat, saya nggak mau bacain semuanya. Karena bagi saya, apa gunanya mahasiswa kalau dibacain semua? Tapi ada yang mau dibaca semua loh kak. Ya ada gitu, tapi itu kalau misal mau S2 karakter-karakter seperti itu harusnya mulai dihilangkan. Ini berarti saya tuh ngambil harus menguasai bahasa Arab ya. Ya minimal bisa baca buku sendiri, tanggung jawab ke Baca buku bahasa Arab. madah yang iya. Tapi setidaknya itu bisa bertanggung jawab dengan madah kita sendiri. Ya kalau nggak bisa dengan mabar itu gitu. Gambarannya gini, bedanya S1 sama S2 dari segi kuantitas ilmunya, dari segi banyaknya itu. Ini pengalaman pribadi saya ya, dan ini di kuliah. Kalau di S1 saya dulu pengalamannya, kalau misal ujiannya siang itu minimal saya, jadi kalau ujian itu saya misal satu buku itu ya saya buat kayak mapping gitu loh. Misal ta'rif dari majas ini apa, arkannya apa aja, itu di satu lembar misal arkannya 5, tapi nggak saya tulis lagi tuh. Terus nanti contohnya ini. Nah itu misal jadi 2 lembar atau berapa. Jadi saya itu bisa murojaah 2 kali atau 3 kali lah ya. Kalau di S1 sendiri ya kak. Dari murojaah tahfiz 1 bisa 2 kali 3 kali lah sampai sebelum masuk kelas. Tapi kalau di S2 dari pagi saya mau masuk ujian itu kadang nggak selesai. Itu buat kalian bayangin seberapa banyaknya ya. Dan itu 4 duktur biasanya. Kalau dulu saya 4 duktur gitu. Kalian jangan merasa berat dulu dong. Nah seperti itu. Jadi makanya kalau nanti S2 udah nggak ada bimbel ya. Kecuali kalau nanti semakin ini, saya juga jadi pembimbelnya ya berarti. Saya juga kak. Kayak gitu. Jadi kalau sampai sekarang kan belum ada ya S2 bimbel gitu kan. Dan harusnya enggak. Semoga enggak gitu kan. Jadi harus kalau yang mau S2 itu tingkat 3, tingkat 4 itu kalau bisa udah mulai belajar sendiri. Minimal mabar lah kalau mau belajar bareng. Nah belajar bareng juga itu kan dibagi kan. Misal si A halaman sekian sampai sekian, halaman ini sekian sampai sekian, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan mana sih sama sih? Nggak apa-apa, oke kak. Relate ya guys. Ini ikut menambahi ya. Menurut saya kan ini kan kakak Kanimah bahasa Arab, terus Kaza diusul, terus saya mewakili dari syariahnya. Kalau dari syariah sendiri, jadi kalau ini ikut cerita juga, ikut cerita kak. Ikut cerita, saya lulus tahun 2022. Jadi 2022 udah banyak ya, udah banyak lah mahasiswa yang menjemur di kuliah ulum. Tapi daftarnya saat itu saya daftar di Dirusat Ulia dulu. Di Dirusat Ulia jurusan fikih am. 1 tahun saya ikut perkuliahan, tahu dukturnya, tahu mada mukorornya, terus ikut ujian, abis itu check out keluar sendiri, resign sendiri, terus kemudian pindah ke kuliah ulum. Jadi 2023 di Dirusat Ulia fikih am, 2024 tahun ini di kuliah ulum dengan jurusan yang sama fikih am. Jadi saya lumayan tahu keduanya apa perbedaan yang sangat menonjol dan yang sangat tidak. Justru dengan adanya saya di sini itu menjadi penambah lah. Kata-kata kalau misalnya buku kan, kalau buku kan ada apa notebook catatan kecilnya, itu nambahin aja. Jadi yang paling menonjol dari syariah kalau misalnya mau ngambil fikih am atau fikih muqaran atau usul fiqh itu ya kuasai dulu bahasa Arabnya. Tadi yang Kanimah cerita itu sangat yang paling takbol tuh warna merah semerah-merahnya, karena itu sangat benar-benar mempengaruhi
Kalau misalnya jurumiyah aja kita nggak ngerti, gimana kita mau sampai ke usul fiqh, gimana kita mau sampai ke fikih. Dan di fikih am, di Kuliatul Ulum itu kita nggak belajar usul fiqh, nggak ada. Itu yang paling berbeda ya. Jadi emang di Kuliatul Ulum syariah khususnya dari semua jurusan itu sangat dimudahkan. Jadi madah-madah yang berat yang ada di jurusan Ulia itu nggak ada. Salah satunya usul fiqh. Kita jurusan fikih sampai saya tuh sempet bingung kenapa jurusan fikih tapi nggak ada madah usul fiqh. Oh, di Uli ada? Ada. Di Uli ada satu madah 3 doktor. Beda. Biasanya kalau di Ulum berapa sih? Satu ya? Oh, Satu madah 1 Ya, doktor. kalau di zaman saya dulu satu madah 4. Jadi ada misalnya madah, misal nih ilmu ma'ani ya, misal ilmu ma'ani nih, ini soalnya gede kan nggak perlu make. Misal ilmu ma'ani bab apa ya? Misal qasar, ini doktor A, kemudian ntar fasal-wasal doktor B, kemudian ijaz ibsam musawah doktor ini, kemudian yang bab lain siapa lagi, dan kadang satu dokter itu pakai 2 buku A sama B, nanti dokter B ini ternyata pakai bukunya C sama D. Nah, kayak gitu tuh, jadi dan nggak ada mukoror yang kalau di S1 kan mukorornya 1 udah dicetak, kita tinggal beli bukan. Di S2 nggak. Kalau zaman dulu saya nggak ada, jadi misal bukunya dokter A mutawal sama asror, dokter B ternyata mutawal sama dalail, dan itu ya udah saling kayak apa ya? Cari sendiri. Iya, cari sendiri gitu. Itu juga yang terjadi di Kuliatul Ulum, di fikih am, dokter kita Dr. Faraj, beliau juga ngajar di fikih muqaron di Dirasat Ulia. Beliau selalu menekankan, kalian udah belajar kias kan, kalian udah belajar ijma kan, apa itu arti ijma, apa ijma sukuti dan lain-lain, yang mana itu ada di usul fiqh, dan kita nggak belajar di fikih am. Jadi kalau misalnya mau masuk ke Kuliatul Ulum, buat teman-teman syariah, please banget warokot itu udah selesai. Karena itu saya pun merasa setelah maksudnya kita kan belajar fikihnya fikih Syafi'i kan, itu langsung dari bukunya siapa Minhajul Thalibin, dan itu beliau menerangkan, apalagi beliau juga memakai bahasa Amiyah, hanya beliau satu-satunya yang memakai bahasa Amiyah di fikih am, di Ulum. Dan kayaknya beliau juga ngajar di Ulia pakai Amiyah juga gitu. Dan maksudnya sebagai kita yang beralasan pengen masuk kuliah ulum hanya karena gurunya pakai bahasa fusah, buktinya ada yang nggak pakai fusah. Jadi kita harus udah menguasai ilmu-ilmu dasar itu, warokot, terus atasnya kurotul lain minimal udah ya 2 itu minimal. Soalnya nanti nggak akan dibahas, kita nggak akan pernah bahas itu di kelas. Beliau langsung pengen langsung hasilnya, apa arti ijma, apa ijma sukuti, apa kias ada berapa, dan lain-lain. Dan madah-madah yang lain tuh sama aja, yang nggak ada kayak bahasa Inggris. Kalau saya di kuliah ada, di ulum nggak ada. Semua jurusan usul bahasa Arab dan syariah nggak ada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya dihapuskan. Intinya semua di ulum beneran kata Kak Azza tadi dipermudah, beneran dipermudah. Semudah itu. Dan dari segi ijroat ya, menambahkan bener banget kata Kak Ni'mah, kalau misalnya di Rusatul Ulia aja yang ada ijroatnya begini, gimana yang Kuliatul Ulum? Dan beneran terjadi. Maksudnya kebijakan tahun ini A, kebijakan tahun berikutnya B, kebijakan tahun berikutnya C, nanti berikutnya lagi A, B, C, D jadi 1. Jadi kayak kita nggak tahu, orang nanya kan, Kak tes masuk kuliah ulum tuh kapan sih? Nggak ada yang tahu. Itu bisa aja nanti tiba-tiba September atau Oktober, tiba-tiba nanti ada ujian tes masuk, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada ujian tulisnya, tiba-tiba cuma lisan dan nggak tahu gitu. Jadi ya wallahu alam lah, berdoa aja gimana yang terbaik. Jadi sarannya ngikutin dua-duanya, ngikutin ujian di kuliah, ngikutin juga di ulum. Mana yang keterima itu yang diambil. Gitu ya. Terus sekarang kita ke Kaza. Gimana Kak? Tadi apakah teman itu sangat mempengaruhi? Sangat. Gimana ya? Karena memang dia nanti menjadi partner kita. Jadi kayak ya teman itu memang kalau misalkan kalau saya ya sama teman saya tuh kan ada bestie gitu loh, bestie gitu.
Tapi orang Malaysia dia. Cuman dia pasti nanya, kamu hari ini ngapain Zah? Aku lagi ngerjain sesuatu kak. Aku lagi chatan sambil ngerjain sesuatu kak. Gitu. Ngerjain apa? Gitu. Ya, aku lagi nggak semangat nih Zah. Gitu. Bantuin aku dong, nggak semangat. Jadi kayak teman itu memang sih kalau misalkan kita udah dewasa kayak gini tuh pasti ada di masa apa bahasanya tuh masa Semangatnya ya itu supaya kayak fokus. teman itu jadi sedikit demi sedikit kayak berkurang, terus kayak tereliminasi gitu. Iya enggak sih? Maksudnya kayak bukan apa, maksudnya kayak nggak serem banget ya? Kayak susah ya cari temen yang beneran temen itu. Maksudnya kayak maksudnya kayak pasti kan kalau udah dewasa tuh pasti lama-lama kayak hidup tuh tidak seperti yang awal-awal kita bayangkan. Ternyata memang di sana tuh kayak ya alhamdulillah gitu kalau misalkan ada temen yang maksudnya yang beneran dia gitu suka duka bareng terus kayak gitu saling menyemangati, itu alhamdulillah itu beneran sangat sangat mempengaruhi kita. Apalagi temen yang sama-sama kayak gitu kan. Gitu. Terus kalau misalkan dibilang mabar tadi ya mabar, emang ada mabar. Kalau bukan, maksudnya kalau misalkan nih di kelas kalian nggak ada gitu, ada yang ngadain mabar gitu, kalian aja yang ngadain mabar nggak apa-apa. Kayak kalian ngumpulin nih teman-teman Indonesia gitu, ya udah yuk kita mabar bareng-bareng. Karena kakak yang ngerasain itu di kuliah ulum. Karena kakak yang ngumpulin anak-anak buat mabar gitu. Walaupun anak nggak kenal loh sama sekali, saking kakak masukin grup. Berarti sama banding-banding juga ya kak? Iya, tapi kakak Indonesia aja. Ya kali orang-orang luar kan ya. Gitu. Nah jadi situ kakak masukin grup yang kakak, maksudnya yang anaknya tuh kelihatannya, maksudnya kayak anak-anak yang notabene aktif gitu kan. Terus juga rajin gitu. Nah kakak masukin grup gitu. Ayo kita mabar yuk gitu. Nanti aku bagi gitu wadahnya gitu orang misalkan ini. Ya alhamdulillah sih emang itu sangat membantu banget sih, apalagi S2 gitu. Kayak ada lah saling-salingnya kayak gitu, karena memang kita nggak bisa, maksudnya kayak apalagi menurut ya jurusan kuliah gitu kan. Ya ulum itu alhamdulillah sih, walaupun sebenarnya kalau misalkan kita ini gitu rajin gitu kan apa gitu. Karena memang rekaman itu kan banyak ya. Kalau misalkan lagi sakit mesti butuh gitu kan. Gitu ya. Maksudnya kalau ini ya teman itu harus maksudnya gitu kan. Harus ada lah gitu. Terus sekarang kan Kak Azza lagi nulis. Iya. Untuk maksudnya kan lihat teman-teman mau lanjut S2. Kelihatannya pada condong semua ke kuliatul ulum. Ya kan? Ya nggak guys? Jadi aku harus mempromosikan kuliah. Harus Kak. Semangat dulu ya. Menurut kakak, maksudnya untuk kedepannya kan biasanya banyak ya teman-teman angkatan saya juga banyak itu yang tereliminasi. Maksudnya, oke selesai tamhidi, aja ya udah pulang dan nggak lanjut. Apa sih motivasi kakak sampai mau selesai berjalan di proses nulis ini? Kalau kakak kenapa masih bertahan bahasanya? Boleh. Karena memang jurusan kuliah itu bener-bener komitmen itu, maksudnya bukan harus ya punya komitmen ke diri sendiri gitu. Berarti kalau kamu tidak komitmen ke diri sendiri, berarti kamu nggak setia dong sama diri kamu sendiri. Nggak tahu ya, oleh karena itu emang sebelum masuk di dunia tesis itu emang kita tuh harus punya yang namanya target, harus punya yang namanya kayak awal masuk dunia tesis itu harus ada, maksudnya dari diri sendiri itu harus dikuatin, harus punya komitmen lagi gitu, kayak gitu, harus punya komitmen ya minimal ke diri sendiri gitu. Karena kita mikir ya di sini kalau untuk di diplom aja gitu, menurut kakak ya ngapain gitu lanjut S2 gitu, nggak tahu ya, kayak gitu. Kenapa tidak tanggung gitu
Sedangkan Al-Azhar itu emang idealisnya ketika di situ, ya kan? Idealis Azhar itu ketika pas udah ke dunia penulisan gitu, maksudnya menulis tesis dan lain itu kan emang bener-bener kalau bisa dibilang beneran mahasiswa ya beneran mahasiswa di situ gitu. Pas nulis itu ya. Nulis iya di situ, rintangannya di situ. Kenapa maksudnya di situ kenapa harus bertahan sampai sekarang ya? Apakah ya emang harus komitmen ke diri sendiri? Terus juga kedua kita harus maksudnya di sini kan segalanya mandiri ya. Pasti harus maksudnya dari diri sendiri itu harus ada bahwa kesuksesan itu apa ya bahasanya tidak semuanya berjalan mulus, tidak segalanya cepat, ya kan? Karena proses itulah yang bikin kita tuh kayak ya Allah gitu, maksudnya kayak jadi manusia yang bernilai gitu. Dari situ proses itu gitu sebenarnya. Kalau sekarang kakak namanya tahqiq apa maudhu'i? Maudhu'i. Oh ya, jadi model penulisan itu kan ada dua, ada tahqiq, ada maudhu'i ya. Kalau misalkan yang maudhu'i itu kan judul dari kita atau judul dari misalkan kita habis meneliti kitab ya. Terus habis itu dari situ kita ingin memunculkan ide misalkan dari situ. Gitu. Atau ya itu maudhu'i gitu kan. Gitu. Kalau misalkan tahqiq itu dia mentahqiq kitab kayak gitu. Kayak gitu misalkan kayak kemarin itu ada Ustadz Nuruddin ya, dia kan tahqiq turos yang apa namanya? Yang tauhid. Oh, iya. Nah itu tahqiqnya beliau gitu. Kayak mentaklik atau apa namanya itu? Apa bahasanya mengkritisi, terus apa yang kurang, apa yang apa namanya? Apa yang ditambahi lah seperti itu. Gitu. Tulisan ada. Kalau Kak Nima dulu nulis apa? Tahqiq atau maudhu'i? Kalau di Enggak, mohon maaf Pak. Sebelum ke situ. Sebenarnya perlu nggak sih kita tuh yang masih awal-awal punya planning, aku mau nulis ini. Sebenarnya perlu nggak? Kayak kita semua kan awam, apa itu maudhu'i, apa itu tahqiq, itu gimana cara nulisnya, gimana kita cara dapetnya, kita kan nggak tahu, awam banget. Dan kita tahu tuh setelah masuk ke tamhidi ini. Dan yang belum tamhidi pengen tahu itu gimana cara biar kita tuh punya azam untuk bisa sampai ke situ. Azam saya apa nih? Untuk mau nulis, kita mau milih tahqiq atau maudhu'i, mana yang lebih bagus, mana yang kayaknya pantas untuk diambil oleh kita, mana yang enggak gitu. Oke. Kalau tadi ya udah disinggung sama Azza tentang penulisan kan ada tahqiq, ada maudhu'i, ya kan? Oke, untuk masuk ke apa tadi mau nulis gitu ya. Ya saya rasa kalau misal S2 udah tamhidi susah-susah aja diperjuangkan, kenapa nulis nggak diperjuangkan sekaligus? Kalau udah basah ngapain nggak nyempuyup sekalian lah, tenggelam sekalian. Ya, gitu loh. Jadi insya Allah lah kalau kita udah di tamhidi itu berhasil, kayaknya itu kalau kita najah itu berarti tandanya Allah itu apa ya? Mempersiapkan kita, istilahnya kita tuh diberikan kayak keyakinan bahwa kita tuh bakal bisa kok nulis. Teori-teori kita udah belajar, berarti tinggal di praktiknya itu kita ya udah bisa, insya Allah kalau praktiknya teorinya udah bisa. Gitu. Jadi bermodal keyakinan itu sih, sama keyakinan kalau lah udah tapi udah selesai susah-susah ngapain nggak lanjut gitu. Sampai tadi Untuk tahqiq dan maudhu'i juga Ya. kakak. Kebetulan judul saya itu maudhu'i karena di jurusan saya Balaghah wa Naqd itu sudah jarang ya yang namanya tahqiq dan juga jarang banget yang namanya masyru'. Nah, nanti masyru' itu proyek. Biasanya dapat judul proyek itu anak tafsir, anak hadis. Jadi misal satu kitab nanti misal Iin bahas dari kitab halaman 1 sampai 200. Saya atau hadis lah misalnya, kalau contohnya hadis aja ya. Dapat berapa hadis, misal Iin dari 1 sampai 200, saya 300 sampai 201 sampai 400, Azza 401 sampai 600 misal gitu, tapi banding sama barat juga beda. Kalau di proyek seperti itu, jadi satu buku nanti dikerjakan bareng-bareng di tahqiq ya, kayak di syarah lagi, dikritik kembali apa yang salah, apa yang kurang, seperti itu. Tapi kalau maudhu'i yaitu kita lebih ke ya tema apa ya,
tema pribadi kayak bukan tema pribadi ya. Masalah muasirah. Ya kalau di fikih mungkin kayak gitu ya. Kalau saya di Balaghah kebetulan saya membahasnya tentang khutbahnya Hasan Basri, karena beliau selama ini kebanyakan dibahas karena sisi tasawuf, sisi zuhudnya, ya kan? Nah, saya ingin menampilkan bahwa Hasan Basri itu gak cuma terkenal dari segi tasawuf zuhudnya aja, tapi beliau juga seorang yang baligh, seorang yang mempunyai gaya bahasa yang bagus yang juga diakui oleh para ulama. Nah, saya ingin menampilkan itu. Nah, ini melalui apa? Dengan pendekatan dari khutbah beliau yang ada di kitab Jambarah Khutabil Arab. Seperti itu. Jadi kebanyakan juga pembahasannya itu di maudhu'i. Kalau di lughah itu di Balaghah, di lughawiyat, terus kemudian di apa? Usul lughah, di naqd, adab naqd itu juga. Misal kalau di adab naqd itu bercerita tentang, misal kalian membahas tentang Toha Husain atau Manfaluti, membahas kayak ya atau syairnya siapa, seperti itu. Nah, kalau dulu di saya di S2 itu dulu belum diizinkan untuk membahas Al-Quran atau hadis. Karena namanya tesis atau disertasi itu kan inti dari, kalau tesis itu mungkin lebih baru ini ya, mempraktekkan teori yang sudah kita dapatkan. Tapi sebisa mungkin kita berlatih untuk menghadirkan suatu hal yang baru. Nah, kalau kita nanti membahasnya Al-Quran dan hadis, ya kan, itu nanti mungkin karena kita tuh belum sampai ke taraf sana nih, bahas Quran dan hadis, ilmu kita masih cetek lah istilahnya di mata Al-Azhar, ya. Makanya belum boleh bahas Al-Quran dan hadis karena keilmuan kita tuh belum seberapa. Nanti jatuhnya kita akan takrar saja, akan mengulang-ulang, dan kita hanya akan berpacu atau kita akan bergantung ke kitab-kitab tafsir atau syarah-syarah hadis aja. Misal ini saya ngambilnya dari contoh Balaghah ya, nanti mungkin bisa kalian terapkan ke jurusan kalian masing-masing. Jadi kita akan kalau dari kepenulisan nggak akan menghadirkan suatu hal yang baru gitu. Saya kalau dari Balaghah kenapa harus dimulai dengan, kenapa nggak boleh Al-Quran dengan hadis dulu gitu kan. Jadi nanti per syubah itu ada kayak syaratnya masing-masing lah ya. Kalau di Balaghah seperti itu. Nah, nanti mungkin juga kalau di Balaghah itu juga kita itu bisa paham Al-Quran dan hadis dengan baik kalau kita itu udah paham kalamnya orang-orang, kalamnya para bulaghah. Makanya di S2 itu bolehnya mengambil kebanyakan temanya syair, nasr, nah seperti itu. Terus habis itu apa tadi? Kenapa kita sejauh apa harus melihat kalau itu penting untuk menentukan mau nulis maudhu'i atau tahqiq? Ya karena kalau di jurusan saya ini ya nggak boleh, udah jarang banget dan kayaknya lebih dipersulit kalau bahas tahqiq. Kemarin ada salah satu banat Indonesia juga ya bahas tahqiq, bahas kitab saya lupa. Beliau dia tuh bahas dari awal kitab sampai bab apa. Kemudian lauhah selanjutnya kayak halaman selanjutnya itu dibahas sama orang lain Mesir. Masih ada sisa halaman mau dilanjutin sama orang Indo, tapi sama doktorah udah nggak bolehin. Alasannya saya kurang tahu, tapi yang saya dengar dikit itu karena kita tuh lebih ihtimamnya mau mempraktekkan apa yang kita dapatkan di teori di S2. Dan itu ya belajar teori-teori tentang balaghah itu. Nah, kita berusaha untuk mentahlil nas. Nah, seperti itu. Jadinya lebih, kalau di jurusan di UIA lebih diutamakan yang tadi itu maudhu'i.